Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, BP 171055 3014. Saya ingin membuat presentasi saya tugas akhir dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama dengan bimbingan dosen saya yaitu Ibu Winnie Alna Mardina. Oke. Ini saya akan membuat prospek bisnis yaitu saya beri nama PT Tahuril, yang dimana saya akan mengkaji dalam aspek yang pertama ada aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek AMDAL. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baiklah, yang pertama kita akan mengkaji mengenai aspek hukum, yang dimana kita harus mengurus surat SK Menteri Pendirian PT, yang kedua ada NPWP, yang ketiga ada TDP, yang keempat adalah surat domisili PT, dan kelima ada HO, dan ada SIUP, dan ada SITU, dan juga ada BPDM, dan label halal. Oke? Yang kedua, kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran, yang dimana di sini ada 4 mengenai segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang dimana produk yang akan dijual yaitu di seluruh wilayah Sumatera Barat dan juga kalau bisa ke luar negeri. Yang kedua ada segmentasi pasar demografis, yang dimana di sini kita hanya melihat tidak melihat usia, tapi tidak melihat jenis kelamin dan tidak melihat apapun, tetapi kita melihat bagaimana kebutuhan ibu-ibu akan tahu. Yang ketiga ada segmentasi pasar psikologis, yaitu di mana pada produk ini tidak memakan kelas manapun. Kita bisa mulai dari kelas biasa, dari kaya, miskin dan sebagainya, karena tahu ini dijual per kalengnya hanya 15.000. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar behaviorist, yang dimana target utama dalam penjualan ini itu mama-mama muda atau ibu-ibu yang nggak suka ke pasar gitu dan akan membeli ke supermarket agar lebih praktis. Oke, kita masih di aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya yaitu targeting produk, di mana targeting produk di sini dapat diterima oleh semua masyarakat Kota Payakumbuh dan juga 50 kota. Dan insya Allah kalau bisa di Sumatera Barat dan bisa ke luar negeri, dikembangkan ke luar negeri. Dan yang selanjutnya itu positioning produk. Pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk, yang dimana produk Tahuril ini berbeda dengan tahu-tahu yang lain yang biasanya hanya dijual menggunakan plastik dan terletak hanya di pasar, dan sekarang tahu yang dapat diolah kembali ini bisa ditemukan di supermarket dalam berbentuk kaleng. Oke, yang kedua yaitu positioning berdasarkan manfaat. Berdasarkan manfaat di sini, Tahuril ini mengandung protein yang tinggi dan juga dia bisa diolah kembali. Ini merupakan tahu yang bisa diolah kembali. Yang ketiga yaitu positioning berdasarkan pesaing, di mana pesaing yang dihadapi merupakan pesaing yang datang dari luar pulau, dari luar Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat sendiri belum ada orang yang membuat tahu di dalam kalengan ini. Yaitu yang selanjutnya yaitu marketing mix, di mana aku udah bikin desain kemasan produk seperti ini agar cantik dan dapat diterima. Selanjutnya ada price atau harga, yang dimana di sini tahu kalengan yang memiliki panjang 15 cm dengan diameter 10 cm hanya dijual 15.000. Selanjutnya itu place, lokasi. Lokasinya yaitu berada di Jalan Bypass Payolanse, Sumatera Barat, Kecamatan Payakumbuh Barat. Selanjutnya ada promotion. Promosi di sini menggunakan berbagai media seperti web, Instagram, TV, radio, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada proyeksi permintaan, bisa dilihat. Oke. Yang kedua itu aspek teknis dan
teknologi, yang dimana aku udah bikin layout kayak gini guys. Oke, selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi, yang dimana aku udah bikin struktur organisasinya kayak gini. Selanjutnya itu aspek sosial ekonomi, yang dimana aspek di sini dia tidak akan mengganggu budaya atau apapun itu yang mengenai tahu, hanya memperbaharui kemasannya saja. Yang ketiga itu lingkungan. Cara yang dilakukan supaya tahu ini limbahnya tidak meruak, itu penanganan limbahnya. Yang pertama dengan menjualnya, bisa untuk makan ternak atau apapun itu, juga bisa untuk menjadikan pupuk, baik yang basah maupun yang padat maupun limbah yang cair. Selanjutnya itu yang terakhir, aspek keuangan. Kalian bisa lihat di sini. Berdasarkan itu semua, rasa aku untuk layak atau tidaknya PT Real ini, menurut aku tuh layak banget untuk dijalankan. Bagi kalian yang berminat untuk membuat usaha PT Tahu Real ini, silahkan dibuat dan semoga berhasil. Oke, bye-bye. Terima kasih.